Yang akhirnya saya memutuskan, saya menitipkan anak saya sama Mas Dedi. Saya menitipkan orang yang menurut saya paling benar, ke bapak kandungnya dia sendiri. Saya tidak mau anak saya itu merasakan apa yang saya rasakan, harus ditarik di sini, ditarik ke sana. Terus nanti kalau misalkan saya sendiri, bawa diri saya sendiri, ternyata saya gagal tidak bisa mencari uang, kasarnya Mbak, saya bisa datang ke rumah Mbak, ketok pintu kamar di rumah Mbak, gue numpang di rumah lu ya untuk 1 minggu misalkan, karena nggak punya uang, mau terima aku gak? Pasti mau terima kan? Cuma tinggal kasih makan nasi pakai garam lah, kasarnya itu mungkin bisa. Tapi kalau saya ngajak anak saya, bagaimana? Ini anak perlu makan, ini anak perlu sekolah, ini anak perlu bayaran sekolah, ini anak perlu ini itu. Dan saya tidak mau mengambil apa yang sudah dimiliki sama anak saya saat itu. Saya merasakan itu. Saya merasakan di mana saya harus ke rumah papa saya, di mana saya harus ke rumah, balik lagi ke rumah mama saya. Di mana saya harus merasakan ketidaknyamanan yang saya rasakan saat saya kecil di rumah papa saya. Gitu. Jadi itu sekarang, nah itu pada saat itu mengesampingkan perasaan sebagai seorang ibu yang harus dekat sama anak demi anak ya? Ya, ini saya cerita sekarang kenapa biasanya saya tuh selalu nangis karena saya mikir gini, kalau saya nangis nanti dibilang lagi, begini lagi. Dari tadi saya nahan untuk nangis. Cuma satu-satunya cara yang bisa membuat saya nangis itu sebenarnya Aska. Tapi sekarang saya bercerita, saya nggak mau lagi orang tuh nanti berpikir kalau saya tuh mencari perhatian dari publik cuma karena cerita kesedihan saya. Kenapa saya waktu itu tidak ngajak Aska? Saya tahu Mas Dedi akan biayain, tapi balik lagi, ini ketakutan saya Mbak. Ketakutan saya, maaf Bang. Dan saya bukan menjelekkan Mas Dedi, tidak, sama sekali bukan menjelekkan Mas Dedi. Yang ketakutan saya, di mana saya tidak bergaul saat itu, people change Mbak. Saya cuma takut Mas Dedi nanti berubah. Iya, kalau misalkan Mas Dedi tetap membiayai anaknya. Kalau enggak, itu yang ada dalam pikiran saya. Gitu, saat itu. Ketakutan saya aja. Jadi saya mau mencari aman di mana anak saya tinggal sama papanya, yang di mana itu ada bapak kandungnya. Iya, nggak mungkin dijahatin. Pada saat itu berpikir dan it's happen, artinya dia bertanggung jawab, dia sukses, anak ini benar-benar optimal. Jadi pilihan kamu pada waktu itu udah tepat ya. Luar biasa, saya tidak pernah malu untuk bilang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Dedi, karena dia bisa membuat anak saya menjadi seperti sekarang. Gitu. Dan anak saya mempunyai hati yang sangat amat baik. Gitu. Ya, jadi di saat saya menerangkan saat yang saya bilang dia umur 9-10 tahun yang pas dia bilang dia benci sama saya bilang, Mama kerja kesana sini, tapi kamu lihat, Mama tidak pernah jauh dari kamu. Mama selalu ada di kamu saat kamu butuh Mama. Gitu. Saya akan meninggalkan anak saya, dalam arti meninggalkan bukan apa ya, maksudnya di saat anak saya merasa anak saya kayak sekarang, anak saya udah lihat anak saya sudah besar. Saya udah tenang Mbak. Saya sudah tenang. Kalaupun saya masih tinggal ada di Jakarta, saya masih tinggal ada di yang namanya di sini, yang menurut saya, balik lagi menurut saya, semua masalah dalam hidup saya ada di sini, dan saya harus menghadapi semuanya. Kenapa? Karena saya masih mau melihat anak saya besar. Tapi nanti mungkin anak saya lulus SMA, dia mau kuliah entah di luar negeri atau di mana. Ya saya kan bukan berarti kehilangan anak saya, tapi saya nggak akan sesering ini untuk ketemu sama anak saya. Gitu. Jadi saya merasa ini saatnya saya untuk mencari kebahagiaan saya. Yes. Karena saya sudah kerja melihat anak saya sudah di usia ini sebenarnya udah bisa mandiri ya. Gitu. Walaupun bukan dalam finansial ya, tapi dia untuk ngurusin dirinya dia udah bisa lah. Dia udah bisa ngurusin dirinya sendiri. Dia saban hari juga tahu bagaimana ngeluarin semua emosi dengan dia nge-gym, fitness, ya kan? Kemudian juga dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan mamanya, dengan papanya. Bahkan sekarang ada temennya ya, ada Sabrina di sini. Jadi temen cerita lah di situ. Dan bagaimana bisa membina hubungan yang baik dengan
kalian di mana-mana orang kalau misalnya dengan mantan, apalagi calonnya, apalagi perempuan ya, saya tuh nggak habis pikir deh, kok bisa, gimana cara mengelola emosinya. Nah, itu agak berat loh, cewek sama cewek tuh agak berat gitu nggak sih? Meyakinkan ke Sabrina bahwa kalaupun mau cemburu, jangan ke saya. Kamu akan menjadi salah orang kalau cemburu ke saya. Dan saya tunjukkan ke dia. Saya datang ke rumah itu, saya ketemu sama papanya anak saya. Bener-bener saya tuh nggak ada yang namanya keinginan untuk kayak ngeliat mantan tuh yang kayak gimana gitu. Ada. Dan dia melihat sendiri, kasarnya dia lebih yakin kali ninggalin saya sama Mas Dedi berduaan dibandingkan dia ninggalin Mas Dedi kasarnya di luar sama siapa kan gitu. Tapi dia segitunya gimana ya ngasih taunya susah Mbak. Memberikan kepercayaan itu nggak mudah. Kayak saya nggak bisa ngungkapinnya gitu, nggak bisa kasih taunya. Cuma sampai akhirnya di titik dimana dia percaya sama saya, dan saya benar-benar saya menganggap dia benar-benar bukannya nanti dia jadi ibu tirinya anak gue, nanti dia jadi ibu, nanti dia lebih dekat sama anak gue, enggak. Sampai aku pernah bilang sama dia, Tep, waktu dulu ya aku pernah bilang kalau misalkan kalaupun jodoh gue nggak di sini, kalau gue harus pergi dari sini, gue titip Aska ya. Oke, gimana caranya tadi bisa menitipkan Aska sama Sabrina? Saya bilang sama dia, kalau misalkan apapun yang terjadi sama saya, apapun misalkan saya harus pindah dari sini atau pokoknya apapun yang terjadi sama diri saya menitipkan anak saya sama Aska sama Sabrina. Karena menurut saya dia wanita yang tepat yang bisa menjadi kakaknya dia, orang yang bisa membantu Aska dalam hal untuk menjadi menurut saya. Karena ibu akan tetap jadi saya ada tetap ibunya Aska, tapi dia bisa berperan sebagai kakak, bisa juga sebagai ibu, tapi dia tahu porsinya dia, posisinya dia di mana, seberapa besar porsinya untuk menjadi seorang ibu untuk Aska, dia tahu itu gitu. Berarti udah bener, tepat banget pilihannya ya Mas Dedi ya? Well, kalau dari penglihatan saya, menurut saya sih benar gitu. Karena tadi ya, karena banyak pada saat memilih pasangan yang tepat, akhirnya anaknya yang terbengkalai kan? Ya. Anaknya nggak bisa ketemu, anaknya nggak bisa komunikasi. Ya pastinya Sabrina sama Aska konflik pasti akan ada, pasti. Gitu. Apalagi anak ini kan lagi teenager gitu kan, lagi mencari jati dan sebagainya gitu. Dia ngelihat ini kan bukan ibu gue, bukan ini misalnya kayak gitu. Tapi dari situ, kalau misalkan saya melihat yang nggak benar, saya pasti akan bilang sama Aska. Nah, dan saya udah ngomong sama Aska. Cara pengaturan waktunya gini, Aska itu akan bertemu, karena banyak ya di luar sana itu kan, ya pada saat berpisah dia nggak mau nemuin sama ayahnya lah, nggak mau nemuin sama ibunya lah, berantem untuk masalah tarik-tarikan anak lah. Nah, di sini kamu bagaimana cara ngatur waktu sama Aska bisa ketemu tuh misalnya seminggu sekali kah? Atau seperti apa tuh? Oh, nggak ada waktu. Nggak ada. Kayak tadi saya bilang, kapanpun saya mau ketemu, kapanpun, mau itu pagi, siang, sore, malam, tengah malam, subuh, kasarnya gitu ya. Nggak mungkin juga sih subuh, tengah malam mereka pada tidur. Cuma maksudnya kapanpun. Jadi nggak ada batasan ya? Nggak ada batasan. Sampai gini deh, kalaupun misalkan saya lagi main ke sana, gitu, saya main ke sana, ada Sabrina pas lagi ada Sabrina ya misalkan. Terus jadi misalkan aku mau pulang gitu, cepet banget sih, pulangin ntar aja gitu. Bisa kita ngobrol lagi, ngobrol bertiga. Ada aja yang diobrolin. Kadang-kadang misalkan saya masuk ke kamar Mas Dedi, kan kamar Mas Dedi sama Aska gitu ya. Sabrina nggak masalah, karena memang saya masuk kamar itu karena anak saya lagi di dalam kamar, Mas Dedinya di luar, gitu loh. Dan saya misalkan luar biasa ya. Udah kayak rumah sendiri, jadi gini. Aku gak habis pikir loh, gak habis pikir kok bisa ada kayak begini. Ini keren banget loh. Makanya saya menjelaskan ke orang yang dekat sama saya, itu jangan cemburu sama Mas Dedi.
Cemburu sama saya capek. Karena saya sendiri pun mau ngejelasinnya susah. Kalau saya bilang, enggak, bukan sayangnya tuh udah bukan kesana lagi. Orang mungkin gak akan percaya, tapi emang ini yang aku rasakan gitu loh. Gini Mbak, kalau misalkan kita hidup cuma satu kali gitu. Kalaupun misalkan saya masih kesel-keselan sama Sabrina, masih dendam sama Mas Denny, atau apa, misalkan ingat-ingat apa yang udah Mas Denny lakukan ke saya, misalkan bikin lagi penyebab gue cerai karena kita begini, saling menyalahkan, nggak selesai Mbak. Sekarang pikirkan fokus kepada anak ya. Nah, sampai kapan? Nah, si Aska ini pernah nggak misalnya emosi? Misalnya gini, dia emosi nggak tahu mau ceritain sama siapa, dia apa namanya ya? Cara ngelolanya gimana nih untuk anak-anak yang, mohon maaf nih, untuk anak-anak yang pasti orang tuanya mengalami perpisahan itu pasti sensitif, mostly, kebanyakan. Dia lebih banyak cerita sama papanya. Oke. Tapi kadang-kadang kalau lagi dalam berdua sama aku selalu bilang sama dia, sayang mama, kalau kamu, jadi misalkan kalau saya lebih banyak memberitahu untuk sisi bagaimana dia treat perempuan di saat nanti dia besar. Karena saya mengajarkan anak itu bukan sebagai, nih, saya ibu kamu, kamu harus takut. Saya nggak mau anak saya takut sama saya. Saya mau anak saya respect sama saya, hargai saya, hormati saya. Beda takut sama respect ya. Ya. Kalau misalkan anak itu takut sama orang tua, yang ada kalau kita takut sama sesuatu bawaannya nanti di belakang kan gitu loh. Iya, kalau takut itu dia itu akan manis di depan orang yang ditakutin. Kalau respect di belakang pun dia akan tetap selalu respect, menghormati dan akan berperilaku yang sama. Nah, depan di belakang itu sama. Itu yang saya mau. Jadi saya bilang sama dia bahwa kalau misalkan bagaimana dia treat a lady saat dia nanti dewasa. Karena ini anak harus dikasih tahu dari sekarang. Jangan pernah menyakiti hati perempuan. Kenapa? Kalau kamu nyakitin perempuan itu sama aja nyakitin hati mama. Mama juga seorang perempuan. Kalau kamu nanti misalkan suatu saat kamu pacaran atau ketemu sama perempuan, ternyata kamu udah nggak suka lagi sama dia, just tell her the truth. Jangan you cheating. Karena once kamu cheating, kamu akan seterusnya seperti itu. Lebih baik kamu bilang. Itu contoh kecil gitu. Jadi mengajarkan basic-basic aja. Kalau papahnya lain lagi. Mengajarkan lebih ke cowok ya. Lebih ke cowok. Kayak misalnya tangguhnya laki-laki itu gimana, exercise-nya gimana. Dan aku ngeliatnya Mas Dedi ini ngajarin secara psikologis bagus ya. Dia nggak, karena Aska itu nggak suka sama yang namanya komen-komen netizen, dan dia bisa mengelola dengan baik. Dia bagus banget. Dia nggak peduli dengan, maksudnya gini, dia nggak peduli orang ngomongin apa tentang dia, gitu. Dia cuma mikir kalau ada orang yang komentar tentang orang lain yang jelek, dia cuma mikir kenapa sih harus seperti itu. Dia saat dia kecil dia cuma bisa bilang, apa yang sudah kamu lakukan untuk negara kamu? Masih kecil tuh. Ngomongin tentang orang-orang lain, kalau ada di YouTube-nya. Oh iya? Kamu cari aja. Ya Allah, Aska. Dia ngapain orang-orang langsung mikirin tentang si A, si kasar ini ya, A, B, C, D. Apa sih yang udah kamu kasih untuk negara kamu? Itu aja kamu buktiin aja dulu, kasar gitu. Nanti aku kasih tau linknya. Dia luar biasa ya Aska nih ya. Itu berarti inputan dari mama papa ini well done banget bisa dapetin seperti itu. Aku merasa gini, aku bilang maafin aku. Waktu pas saat aku peluk Mas Dedi yang di Pas Aska jadi lulusan terbaik, maafin saya, aku bukan menjadi ibu yang baik. Enggak, berkat kamu juga. Karena aku merasa aku nggak 24 jam untuk Aska. Aku nggak tinggal sama Aska setiap saat. Tapi aku ada di sini saat ini, aku masih bernafas. Itu karena Aska. Dan aku berterima kasih banget sama Aska. Dengan semua masalah yang aku milikin, aku cuma punya teman Casey. Di rumah aku cuma berdua sama Casey. Itu cuma Aska yang bisa kasarnya mengerem aku untuk aku tidak melakukan hal-hal negatif. Kalau di saat Aska besar nanti, Aska melihat mamanya, oh mama
mamanya ini ada omongan jelek tentang mama misalkan jalan sama si A, mama jalan sama si B, mama gagal sama si A, mama gagal sama si B. Itu bukan kemauan mama. Bukan keinginan mama untuk gagal. Bukan keinginan mama juga untuk gagal sama papahnya Aska. Tapi memang keadaannya yang tidak memungkinkan mama untuk melanjutkan lagi. Yang dimana orang lain tidak perlu tahu alasannya apa. Karena kalau kita jelaskan, orang yang sudah di sini sudah punya pikiran negatif tentang saya, kita mau jelaskan secara apapun, gak akan bisa. Ya. Karena kita tidak bisa memberikan atau memaksa orang untuk sepemikiran dengan apa yang kita pikirkan. Biarkan orang bebas berpikir tentang apapun. Biar orang bebas menilai saya senegatif apapun yang ada dalam pikiran dia. Saya nggak peduli. Kenapa? Karena buat saya melihat kebahagiaan anak saya dan saya percaya kebahagiaan saya itu sedang menunggu saya. Ya. Jadi untuk masalah anak, untuk masalah keluarga, untuk orang tua di sana yang mempunyai anak yang dia pisah divorce dengan suami atau pisah dengan istrinya dan juga dia memiliki anak seperti saya, seperti Aska ini, buang ego kalian. Nggak usah lagi maksudnya mau lagi ngomongin tentang nih saya udah melakukan yang terbaik untuk anak kandung saya. Kasihan loh nanti ini gini-gini, nanti gini-gini, saling menyalahkan untuk apa? Iya, benar. Kita orang tua harus memberikan contoh yang baik untuk anak. Kalau kita mau dihargai, kita mau dicintai sama anak kita, jadilah orang tua yang baik. Saya merasa saya sudah melakukan yang baik aja, masih belum cukup untuk anak saya. Bagaimana kalau saya melakukan hal yang tidak baik? Bagaimana kalau saya mencontohkan yang tidak baik? Nah, berarti gambaran di sini apabila ada perpisahan tadi ya, egonya harus diletakkan serendah-rendahnya, buang jauh-jauh bahkan ya. Lebih mementingkan pemikiran anak karena di sini adalah orang tua yang harusnya bisa mengayomi anak, gitu kan? Nah, sekarang kalau anak-anak yang sulit sekali untuk bertemu dengan orang tua, sulit sekali karena ada halangan rintangan, solusinya apa baiknya kayak begitu? Saya tanya, sulitnya itu karena apa? Yang membuat sulit itu bukan anak pastinya, tapi orang tua yang membuat sulit. Anak itu cuma anak kecil, nggak ngerti apa-apa, pengen ketemu orang tuanya, pengen punya waktu untuk bersama orang tuanya, gitu. Kitalah orang tua yang harus menyiapkan waktu dan nemuin si anak. Tuh, catet ya, jadi orang tuanya yang harus terlebih dahulu mengayomi anaknya. Jangan menunggu si anak datang ke orang tuanya, gitu loh. Kalau saya pribadi, saya punya anak baru umur 13-14 tahun. Anak saya baru umur 14 tahun. Waktu anak saya tinggal di saat tahun 2013, waktu itu berarti Aska baru umur 7 tahunan. Itu kamu yang cari Aska kan? Kamu yang nyari dia? Saya yang mencari Aska. Jadi kamu nggak berharap cari saya dong gitu? Jangan berharap si anak yang mencari kita. Itu anak nggak tahu apa-apa. Itu anak nggak tahu tentang namanya, emak gue sama bapak gue pisah. Cerai apa sih mama? Cerai apa sih papa? Bahkan dia aja nggak tahu apa itu perceraian. Terus tiba-tiba kita berharap itu anak dari kita. Oke, ini sebagai orang tua, maaf banget ya kalau misalkan saya ngomong ini ada yang merasa tersinggung atau apa di luar sana. Tapi kita yang mencari anak. Nah, sekarang kalau misalnya tanggapan kamu nih, kalau ada orang tua, ya ini kan banyak ya teman-teman artis nih, atau para public figure, saya nggak bilang teman-teman artis ya, banyak public figure yang berpisah, kemudian dia punya ego masing-masing, kesel sama pasangannya sehingga anaknya nggak dikasih ketemu sama ayahnya kah, sama ibunya kah? Itu tanggapan kamu gimana? Salah sih kalau misalkan mereka seperti itu. Kenapa? Karena saya ini contohnya deh, misalkan Mas Dedi larang saya, iya contoh. Ketemu sama ibu kandungnya loh, saya yang mengandung dia selama 9 bulan, saya yang melahirkan dengan perjuangan hidup mati saya. Kenapa saya dilarang untuk ketemu sama anak kandung saya sendiri? Gitu. Kalau nggak ada saya, itu anak nggak ada. Kalau nggak ada Mas Dedi, itu anak juga nggak ada. Jadi artinya anak tidak boleh. Jadi anak tuh tidak boleh sama sekali untuk dilarang untuk bertemu dengan ayahnya, tidak dilarang untuk ibunya hanya karena ego. Balik lagi saya bilang, buang jauh-jauh ego.
kalaupun misalkan nggak mau ketemu bapaknya, dia nggak mau ketemu bekas suami atau nggak mau ketemu bekas istri, itu anak ya udah tuh gue anter anak gue ke rumah lu 1 jam 2 jam nanti gue jemput ya, kasar gitu. Ya udah, nih hari Minggu siang jam 12 siang makan siang di rumah lu ya, sore jam 5 gue jemput, bisa kan? Nah, kalau misalnya ibunya udah menikah, berarti kan punya suami sambung dong, punya ayah sambung dong. Kemudian juga ayahnya juga menikah, punya ibu sambung. Nah, kan ini agak membingungkan si anak karena harus izin A, dia di tengah nih, misalnya tinggal sama neneknya. Dia harus izin sama si A, harus izin sama si B. Itu solusinya gimana tuh? Kalau saya pribadi, makanya tadi saya bilang, saya sama Mas Dedi dari awal kita udah bikin rules. Tuh, berarti rules. Ini anak nggak tahu apa-apa yang akhirnya harus merasakan dampak dari perceraian orang tua. Udahlah, kasihan ini anak ngerasain ngeliat ibu bapaknya nggak sama-sama lagi. Terus udah gitu kita harus tambahin lagi beban hidupnya dia dengan merasakan susah untuk begini, susah untuk begitu. Kasihan. Nah, berarti di sini si pihak mama atau pihak istri ini yang udah menikah lagi, itu dia punya prinsip juga ngomong bahwa jangan larang saya ketemu sama anak saya, gitu dong? Iya dong, dari awal harus bilang seperti itu. Sama juga dengan suami yang berpisah atau laki-laki yang berpisah, kamu jangan larang saya pada saat saya ketemu sama anak saya, anak kandung saya. Istrinya nggak boleh cemburu. Balik lagi ini saya ya, balik lagi menurut saya, gitu. Kalau misalkan si suami saya atau istrinya dari Mas Dedi cemburu, kalau nggak percaya ikut saya aja. Misalkan saya pengen ketemu anak saya nih, nggak percaya dia pikir saya pengen ngapain sama Mas Dedi, ikut saya aja, ikut Mas Aska. Oke. Nah sekarang itu dapat gambarannya, dan moga-moga bisa menjelaskan para netizen, karena banyak banget yang DM aku tuh bicara mengenai divorce, terus bingung masalahnya gimana cara ngatur waktu dan lain-lain. Nah sekarang menghadapi anak, bagaimana tadi Aska sempat komplain kalau misalnya kenapa mama berpisah gitu kan. Nah caranya untuk bisa dia berada menerima itu tekniknya apa sih? Jadi gini, pada saat dia ngedrop, cara naikinnya emosinya supaya stabil lagi, teknik-tekniknya gimana? Karena banyak juga di luar sana anaknya ngedrop nih karena masalah konflik dengan orang tua. Saya bilang, dan ini juga pasti bilangnya nggak lagi instan ya, gitu. Perlu waktu juga. Saya bilang sama dia, Ca, kan karena saya manggil Ca gitu, Ca, Mama sama Papa nggak bisa sama-sama lagi. Kalau misalkan Mama sama Papa sama-sama lagi, itu juga nggak baik juga. Lebih baik kan sekarang Mama sama Papa tetap bisa sama-sama ketemu, Mama bisa ketemu sama Aska, Mama bisa baik sama Papa, gitu. Dan Mama juga nggak ada berantem lagi sama Papa. Nah pada saat dia nolak, langkahnya apa? Kalimatnya apa? Pada saat saya nggak mau, artinya pada saat emosinya dia ngedrop, apa langkahnya untuk naikin? Untungnya anak saya memang dari masih kecil, memang saya tuh selalu mengajarkan sesuatu hal yang saya deket banget sama anak saya. Kayak tadi saya bilang, saya ngurusin anak saya berdua sendiri. Jadi saya lebih mudah memberi masukan ke anak saya, dan lebih mudah lagi untuk dia menerima. Berarti di sini kedekatan si ibu penting ya, afeksi ya. Saya berterima kasih banget sama Tuhan karena telah memberikan saya anak yang luar biasa, punya hati yang lapang banget gitu. Dia bisa menerima apapun masukan, menerima apapun kritikan, menerima apapun yang namanya kayak saya ngomong tentang masalah apapun itu di luaran, dia bisa terima gitu. Itu luar biasanya Aska. Lebih bahagia menampilkan sesuatu di sosial media. Kebahagiaan saya duduk bersama Sabrina, saya foto bersama Sabrina, papanya Aska, kita berempat, kita sama-sama saat ulang tahun Aska kemarin kita foto. Saya baik memperlihatkan ke netizen bahwa sebenarnya bukan niatan untuk memperlihatkan netizen sih, cuma ini loh, kita nggak ada masalah. Ya maka jadi suri toladan sebenarnya gitu kan. Setiap public figure itu kan punya followers. Bagaimana bisa bertanggung jawab terhadap followersnya untuk suri tauladan ditiru? Gak apa-apa juga kalau memang memperlihatkan itu, berarti kan menyebarkan kebaikan. Iya, ada juga yang begini, pikirnya kalau
misalkan yang followers Sabrina, yang suka sama Sabrina, yang senang sama Sabrina, melihat itu kan pasti akan melihat bahwa ternyata Mbak Kalina gini. Begitu juga sebaliknya yang dulu yang ngikutin saya, oh ternyata Mbak Kalina sama Sabrina, ternyata Sabrina baik ya. Jadi saya pengen orang melihat Sabrina juga bahwa, hey, perempuan ini baik loh. Orang melihat saya sama Sabrina baik, karena saya sama Sabrina bisa, kenapa kalian nggak bisa? Balik lagi urusannya gini, bisa atau tidak, pasti bisa. Mau atau tidak, nah itu. Beda ya, beda. Saya mau, makanya saya bisa. Kalau kamu nggak mau, ya nggak akan bisa.